Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Risdayanti dengan NPM 20 40 60 50 29, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kusnandi MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah literasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan literasi di sekolah dasar. Akan tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan literasi sains, literasi numerasi, literasi kewarganegaraan dan budaya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu literasi sains. Jadi, literasi sains itu dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Jadi, memahami karakteristik isi sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait di dalam sains. Nah, jadi adapun penerapan literasi sains di sekolah dasar itu yang pertama penyediaan buku-buku berkaitan dengan sains, baik itu fiksi, non-fiksi, maupun referensi yang sejalan dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan dan pengembangan bahan ajar berupa rancangan proses pembelajaran yang berisi hakikat sains, literasi sains, pola pikir sistem atau sistem thinking, serta bekerja dan berpikir kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan permainan tradisional edukatif tentang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Permainan edukatif dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk baik secara fisik maupun online. Kemudian adapun yang keempat yaitu kegiatan festival literasi sains dengan berbagai aktivitas. Misalnya yang pertama yaitu perlibatan orang tua untuk melakukan kegiatan. Kemudian di sini dengan peserta didik dalam membuat atau mengembangkan alat peraga dan permainan sains di rumah. Kemudian yang kedua yaitu pameran hasil karya proyek peserta didik, yaitu hasil project based learning yang bersifat interdisipliner dengan sains sebagai salah satu unsurnya. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak kegiatan jelajah alam sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai literasi numerasi. Jadi literasi numerasi ini adalah pengetahuan dan kemampuan menggunakan bentuk angka dan simbol yang berbeda terkait dengan matematika dasar untuk masalah praktis teks lain perbedaan kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun penerapan literasi numerasi di sekolah dasar. Jadi penerapan perkembangan matematika di sekolah dasar, misalnya seorang siswa belajar membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya. Jika pertama tidak habis dibagi, akan ada sisa. Biasanya siswa belajar menulis hasil bagi dengan sisa, dan kemudian mereka juga belajar untuk menyatakan hasil bagi sebagai desimal. Nah, jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, hasil bagi eksak atau dengan desimal biasanya tidak diperlukan, sehingga pembulatan biasanya dilakukan secara sistematis. Aturan pembulatan ke bawah diterapkan jika nilai desimal kurang dari 5, pembulatan ke atas jika nilai desimal lebih besar dari 5, dan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah jika nilai yang menggunakan basis 10 adalah 5. Kemudian selanjutnya itu literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi literasi budaya dan kewarganegaraan ini yang pertama yaitu literasi budaya, merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Nah, jadi adapun penerapan dari literasi budaya dan kewarganegaraan yang pertama itu misalnya kita membangun bengkel kreatif bahasa daerah. Jadi bengkel kreatif bahasa daerah merupakan sarana penting untuk mendorong dan mewujudkan kreativitas peserta didik budaya dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah. Jadi pada kegiatan bengkel kreatif ini siswa akan mengeluarkan bakat dan minatnya menjadi karya nyata di bidang lisan, tulisan, audio maupun visual. Siswa juga dapat memanfaatkan sarana digital sebagai sarana belajar, sumber belajar, dan publikasi karya. Kemudian contohnya menonton pertunjukan budaya berbahasa daerah. Nah, kemudian yang kedua yaitu forum diskusi bagi warga sekolah. Jadi forum diskusi ini tentang literasi budaya dan kewarganegaraan dapat dilaksanakan saat atau setelah apel pagi. Jadi sebelum pelajaran berlangsung atau saat menjelang jam istirahat, tujuannya untuk memperkaya pemahaman dan meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang literasi budaya dan kewargaan.
Kemudian yang ketiga yaitu mendatangkan pelaku seni ke sekolah. Jadi mendatangkan pelaku seni ke sekolah menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang menarik untuk dilakukan. Jadi dengan hadirnya para pekarya dan pelaku literasi budaya dan kewarganegaraan di tengah-tengah peserta didik, mereka dapat saling berinteraksi mengenai proses dan cara berkarya. Selain itu, seniman dapat berkarya langsung di hadapan siswa, siswa pun dapat menikmati dan terlibat dalam proses berkarya tersebut. Nah, jadi kemudian yang keempat itu ada mengadakan kegiatan bulan literasi budaya dan kewargaan. Jadi kegiatan seperti bulan literasi budaya dan kewargaan ini merupakan bagian dari pembiasaan berliterasi bagi warga sekolah yang bertujuan menjadi pembiasaan sepanjang hayat. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan seputar mengenai penerapan literasi di sekolah dasar. Semoga dapat bermanfaat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.